Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mengantarkan gitu ya, kita belajar bersama tentang budaya positif gitu ya. Budaya positif itu kita menerapkan budaya gitu istilahnya yang biasa dilakukan oleh warga sekolah kita, baik itu siswa, guru maupun segala hal yang berhubungan dengan sekolah kita gitu ya, yang bernilai positif. Di sini peran guru dalam menciptakan budaya positif adalah gitu ya. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Nanti akan kita bahas bersama, kita pelajari bersama. Kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, ini mungkin sesuatu yang hampir tiap hari begitu ya, berkenaan dengan kita. Kemudian posisi kontrol seorang guru ini yang harus kita pelajari lebih lanjut. Kemudian membangun keyakinan sekolah, ini adalah peran kita sebagai guru dalam mengantarkan anak-anak kita untuk membangun budaya positif. Kemudian penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita pelajari bersama. Oke, Bapak Ibu, di sini masalah disiplin positif dulu. Disiplin positif, gitu ya. Kita sebagai guru berperan untuk menegakkan dan mengembangkan disiplin positif, gitu ya, pada siswa kita. Caranya adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi anak mengikuti aturan, mengikuti keyakinan kelas, keyakinan sekolahnya itu bukan karena hukuman, bukan karena ancaman gitu ya, atau bukan karena penghargaan gitu, tapi karena ada rasa tanggung jawab. Nah, ini yang pengen kita tegakkan seandainya itu bisa terterap pada jiwa anak-anak kita gitu ya. Insya Allah kita nggak usah capek apalagi BK begitu ya istilahnya. Nah, kemudian dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi bagaimana agar siswa kita itu ada kesadaran dari dalam gitu, motivasi internal, bukan karena BK, bukan karena guru kelas atau wali kelas gitu istilahnya mereka mengikuti disiplin itu gitu ya, tapi karena motivasi internal. Ini yang idealisme kita kalau murid-murid kita akan bisa mencapai seperti itu. Nah, kemudian tentang nilai-nilai kebajikan yang kita idamkan adalah yang pertama tanggung jawab gitu ya, diantaranya. Kedua apa Bu? Persaudaraan, terus kenyamanan dalam belajar gitu ya. Kemudian apa? Toleransi gitu, tanggung jawab ya, dan seterusnya. Itu nilai-nilai kebajikan yang kita maksud. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan gitu. Jadi dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya, bukan karena guru gitu ya istilahnya. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau ujian atau hukuman. Nah, ini mungkin yang diidamkan gitu ya istilahnya, yang dibangun dalam paradigma kurikulum merdeka. Bagaimana agar siswa itu mengejar sesuatu untuk membangun budaya positif dirinya dan lingkungannya itu berdasarkan ini, bukan karena paksaan, ujian maupun hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, sebelumnya kita akan pelajari gitu ya motivasi perilaku manusia. Mungkin ini sangat kental dengan dunia BK gitu ya. Ketika anak misalnya melanggar, siswa kita tidak sesuai dengan apa itu keyakinan kelasnya atau aturan kelasnya atau aturan sekolah gitu ya, pasti ada motivasi yang melatar belakangnya gitu. Yang pertama, kadang mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman gitu. Kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain gitu, makanya mereka disiplin, anteng di jero kelas, diem gitu ya istilahnya. Kalau ada guru ini diem, nanti kalau ada guru lain nggak diem, ini berarti gagal gitu. Ini berarti belum tercipta sebuah motivasi intrinsik gitu istilahnya, sebuah motivasi dari dalam bahwa dia siapapun gurunya gitu, dimanapun dia berada, kalau saatnya pelajaran ya harus bisa menyesuaikan kapan waktunya belajar, kapan waktunya bercakap begitu. Itu juga kapan waktunya kalau pas upacara itu nggak ngomong sendiri gitu. Ini kalau anak sudah membangun motivasi intrinsik dan rasa tanggung jawab
kontrol terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi mereka itu disiplin, misalnya masuk ke SMA agak terlambat begitu ya, kalau pagi hari itu agak terlambat, itu karena mereka menghargai dirinya sendiri, bukan karena menghargai peraturan sekolah gitu ya istilahnya. Jadi ada tingkatan yang lebih baik daripada menghormati dan menghargai peraturan sekolah, yakni menghargai dirinya sendiri. Saya bisa hadir disiplin tepat waktu bukan karena absen gitu ya, tapi karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Itu lebih tingkat kesadaran yang tertinggi gitu ya. Jadi dengan nilai-nilai yang kita percaya bahwa disiplin gitu, siswa bisa disiplin hadir gitu, itu karena ada keyakinan, ada nilai-nilai yang mereka percaya bahwa disiplin itu adalah itu membawa keberuntungan untuk dirinya maupun lingkungan sekitarnya gitu. Lingkungan sekitarnya otomatis tidak mengganggu temannya, tidak bikin sebel gurunya gitu ya istilahnya. Kemudian sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu seperti tadi saya sebutkan, motivasi internal yang kita sentuh sekarang. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu namanya motivasi internal. Gitu. Contohnya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu dorongan dari luar, itu ya, penghargaan, pemberian pujian, gitu ya. Terus apalagi hukuman itu berarti motivasinya dari luar. Ini yang harus kita hindari gitu. Nah, jadi berarti sebagai guru nggak boleh dong ngasih pujian gitu ya, ngasih hukuman gitu. Pujian dan hukuman gitu ya, itu ada sebisa mungkin gitu, diminimalisir gitu istilahnya, karena semakin sering dipuji gitu ya istilahnya, apalagi dipuji di depan teman-teman gitu. Dipuji di depan teman-temannya gitu ya, itu tidak untuk membangkitkan motivasi. Biasanya kan selama ini ini untuk motivasi temannya yang lain, alasan kita begitu ya gitu. Tapi sesungguhnya itu hanya motivasi yang bersifat eksternal akhirnya, dan motivasi eksternal itu sifatnya sementara toh gitu ya. Jadi tidak akan masuk gitu, terinternalisasi dalam dirinya. Dan selanjutnya gitu ya, kalau motivasi eksternal atau karena pujian gitu, dia dan teman-temannya itu karena pujian dan penghargaan gitu ya, maka kalau tidak ada guru itu ya udah gitu, kembali lagi gitu ya istilahnya, melanggar lagi. Nah, jadi itu yang tidak kita harapkan. Nah, kemudian jadi sekarang sebenarnya kita itu posisi kontrol seorang guru itu di mana sih gitu. Sering kita itu menghukum siswa gitu istilahnya, nanti kalau kamu nggak kerjakan gitu ya efeknya kayak gini gitu ya. Konsekuensi hukuman itu hampir sama gitu ya istilahnya. Nah, jadi kita seakan-akan memposisikan sebagai penghukum, dan itu sangat sering sekali gitu dilakukan oleh guru gitu ya, bahkan sampai detik ini mungkin gitu ya, kalau kita piket di luar gitu, itu juga seperti itu. Makanya kita nanti mencari solusi yang terbaik gitu, gimana sih biar yang tumbuh itu motivasi internalnya. Nah, ini ya. Kemudian iya, makasih ya, posisi kita seorang guru yang kedua adalah sebagai teman siswa gitu ya. Jadi sering kita mengatakan, ayo mas kita gini yuk gitu, tanpa mengikut sertakan adanya konsekuensi atau hukuman gitu ya. Nah, jadi kita menyertai siswa itu baik istilahnya. Kemudian pembuat rasa bersalah ini gitu ya, kita sering memanggil siswa gitu, tapi dengan cara menyudahkan siswa sehingga siswa mau mengaku, sehingga siswa mau melakukan hal yang baik gitu ya, tapi dengan melewati kita sudutkan dulu sehingga dia merasa bersalah. Ini sesungguhnya juga kurang baik gitu ya. Kemudian pemantau gitu, jadi nanti gitu ya, saya tunggu ibu sampai 1 minggu, kalau kamu masih seperti ini begini, nah itu pemantau gitu. Dan yang diharapkan gitu
kan